Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw dhalla wa azilla wa zalla wa adlima aw udlama aw ajhala yujala 'alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatal din fillah, saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Maghfirah, hafizakumullah, yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam. Terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang luar biasa karunia-Nya terus mengalir dalam kehidupan ini, tak pernah berhenti, terus ada, terus terlihat, terus terasa. Namun yang bisa merasakan, bisa melihat nikmat-nikmat itu ada dalam kehidupan kita adalah energi syukur yang ada dalam jiwa kita. Dan energi syukur itu minimal ada di kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Karena itu perbanyak kalimat hamdalah ala kulli hal, dalam situasi apapun. Karena dengan hamdalah itu yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Dengan hamdalah itu bisa menyempurnakan nikmat-nikmat yang lainnya. Yang kedua, tentu salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam dan salawat kita bisa menjadi amal saleh kita dan kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, ikhwatuddin hafizakumullah, ada satu ayat yang ingin saya share di pagi hari ini yang insyaallah diberkahi Allah Rabbul Alamin. Surat At-Taubah ayat 36 yang nanti bisa dibuka, dicek lagi. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, surat yang ke-9, ayat 36, Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Saudaraku, ikhwatuddin hafizakumullah, ayat ini memberikan spirit, motivasi, pengetahuan yang luar biasa dalam hidup ini. Allah memberikan berita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul memberikan beritanya kepada kita. Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahra. Kata Allah Rabbul Alamin, Inna iddatas syuhur indallahi, sesungguhnya bilangan-bilangan bulan indallah, di sisi Allah, 12 syahra. Itu ada 12 bulan, Pak. 12 bulan itu dalam kalender lunar system, atau yang kita sebut dengan Qamariyah. 12 bulan itu berada fi kitabillah, sudah kecatat nih di Lauhil Mahfuz, sudah kecatat tuh di ilmu Allah. Yauma khalaqas samawati wal arda. Kecatatnya, Pak, bersamaan dengan Allah menciptakan langit dan bumi. Ini menjadi istifadahnya itu, bahwa ketika Allah berkata bahwa dalam satu tahun ada 12 bulan, 12 bulan itu 365 hari, berarti seolah Allah menyatakan bahwa bumi itulah yang mengitari matahari.
Karena 365 hari atau 12 bulan itu lamanya perjalanan bumi mengelilingi matahari. Dan ini luar biasa. Karena Galileo Galilei baru mengungkapkan bahwa bumi mengelilingi matahari itu abad 17. 10 abad jauh sebelumnya Rasulullah sudah mengungkapkan berdasarkan wahyu. Dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan kalam Rasul, Pak. Sebagaimana yang lagi ramai sekarang, ada pesantren di Indramayu yang ngomong qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Itu sesat. Sesat itu. Karena telah menisbatkan Al-Quran itu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin manusia bisa mengerti bahwa bumi mengitari matahari jauh sebelum diketemukannya oleh ilmuwan-ilmuwan, kalau bukan karena itu wahyu dari Allah Rabbul Alamin. Bukan itu yang ingin saya bahas, Bapak-bapak. Lanjutan ayatnya. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan hurum. Hurum itu jamak dari haram. Kalau bapak-bapak lihat di aplikasi, ibu-ibu lihat di terjemahan Al-Quran, diterjemahkan apa adanya, dan itu benar sudah. Hurum ya haram, tidak diterjemahkan mulia, padahal yang dimaksud adalah mulia. Karena itu kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar istilah hurmah, hormat kalau bahasa Indonesia, itu dari kata yang sama, derivasi yang sama, itu haroma. Haram itu sesungguhnya arti haram itu adalah sesuatu yang terlarang, Pak. Mahram itu artinya orang yang dilarang untuk dinikahi. Muhrim itu artinya orang yang berihram, yang dilarang banyak hal ketika dia berihram. Al-Masjidil Haram itu masjid yang terlarang, Pak. Masjid yang terlarang, kan nggak enak itu masjid yang terlarang. Sehingga akhirnya kalau di Indonesia diterjemahkan masjid yang suci. Jadi kalau terjemahan aslinya Masjidil Haram, masjid yang terlarang. Maksudnya apa? Terlarang di dalamnya melakukan kezaliman, Pak. Karena itu seringkali memang haram itu diterjemahkan suci. Seringkali memang haram itu diterjemahkan mulia. Karena itulah kenapa orang disebut terhormat itu karena memang dia tidak boleh banyak melakukan sesuatu. Dilarang dia banyak melakukan sesuatu. Orang yang terhormat itu karena sucinya, Pak, sehingga banyak larangan dalam hidupnya. Itu haram. Maka saya katakan itu sudah benar menerjemahkan bulan-bulan haram apa adanya. Karena nanti kalau diartikan bulan-bulan suci itu nanti jumbo dengan Ramadan. Jadi ada pertanyaan, lah Ramadan kok nggak masuk 4 bulan itu? Nanti saya kasih tahu Pak, 4 bulan itu apa saja. Kok Ramadan nggak masuk? Yaitu karena terjemahannya yang kurang pas. Ramadan itu suci, tapi di dalamnya tidak terlarang, Pak. Tidak terlarang apa? Terjadi peperangan. Jadi bulan-bulan haram itu maksudnya bulan-bulan yang terlarang, terjadinya di dalamnya adalah peperangan. Itu adalah bulan-bulan haram. Apa saja bulan-bulan haram? Berbeda dengan Ramadan. Ramadan bulan mulia. Ramadan itu bulan suci, tapi di dalamnya boleh berperang. Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 28 kali perang, Pak, dalam hidup beliau. 2 kali perang di saat Ramadan. Yang pertama tahun kedua Hijriah yaitu perang Badar, yang kedua adalah tahun ke-8 Hijriah yaitu Fathu Mekah. Itu pembebasan kota suci Mekah. Bahkan ada cerita di waktu pas waktu perang pertama di bulan Ramadan yaitu di perang Badar, Nabi tidak terlalu ketat, Pak, melarang sahabatnya berpuasa. Melarang loh ya, sahabatnya berpuasa. Tapi pada waktu perang Fathu Mekah, Nabi ketat itu melarang sahabatnya berpuasa. Karena perang butuh energi, itu seolah Nabi berkata. Maka ketika Nabi minum di hadapan banyak orang, Pak, pas waktu Ramadan, itu ada sahabat yang lapor. Ya Rasulullah, masih ada tuh yang berpuasa. Apa kata Nabi, Pak? Ulaikal usad. Ulaikal usad, kata Nabi. Ulang sama Nabi. Mereka maksiat, mereka yang puasa malah maksiat.
Nanti kapan-kapan saya bahas ini lebih dalam lagi. Tapi itu bahwa di bulan Ramadan, saudaraku ikhwatadina fillah, boleh berperang. Tapi 4 bulan ini yang diabadikan di dalam Al-Quran surat At-Taubah 36 itu terlarang perang. Terlarang perang, saudaraku ikhwatadina fillah. Apa saja 4 bulan itu Al-Quran tidak menyebutnya, saudaraku. Yang menyebut dan memberikan syarah penjelasan adalah Rasulullah Muhammad SAW dalam kitab Sahih Bukhari. Rasulullah itu pernah menyatakan as-sanah isna asyara syahra minha arba'atun hurum salasatun mutawaliyat Zulqa'dah Zulhijjah wal Muharram wa Rajabun Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Kata Rasulullah Muhammad SAW, dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang haram mulia. Tidak boleh terjadi peperangan di dalamnya saking mulianya. Nabi menyebutkan salah satu mutawaliyat, 3 bulan berurutan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah wal Muharram. Sedangkan Warajabun Mudhar itu terpisah, itu bulan ke-7. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang terletak di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Ini 4 bulan yang mulia, saudara. Ini 4 bulan yang masuk kategori haram. Saya nggak ingin menjelaskan Zulqa'dah, Pak. Next nanti akan saya bahas tentang Zulqa'dah. Kenapa orang-orang Jawa nggak berani melaksanakan acara besar di bulan Zulqa'dah? Next saya bahas. Yang kedua sudah lewat, yaitu Zulhijjah. Ya, yang ketiga ini Muharram, saudaraku. Hari ini kita berada di tanggal 12 Muharram. Hari ini, Pak, dan hari-hari selanjutnya kita berada di bulan haram. Di bulan yang dimuliakan oleh Rasulullah. Bulan yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Pertanyaannya, ada apa dengan Al-Muharram? Kok begitu mulia, saudara? Apa rahasia-rahasia di balik kemuliaan Muharram? Catatannya saya, Pak, ada 3 catatan para ulama. Kenapa Muharram itu mulia? Yang pertama, Muharram itu mulia, hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, karena memang sudah dimuliakan sejak dulu, Pak. Dari sononya itu sudah dimuliakan. Sejak zaman jahiliyah itu sudah dimuliakan. Nabi tinggal nguatin saja. Nabi ikut memuliakan karena atas wahyu dari Allahu Rabbul Alamin. Akhirnya ikutlah memuliakan. Karena Islam ikut memuliakan, mau nggak mau, pengikut Nabi Muhammad, umat Rasulullah Muhammad SAW pun memuliakan, mengharamkan yang namanya bulan Muharram. Bahkan tidak hanya umat Nabi Muhammad, Pak. Dulu orang-orang Romawi itu pun ketika memerangi Jazirah Arab, Pak. Ketika mereka perang dengan orang, mereka tahu bahwa Jazirah Arab itu punya tradisi bahwa di bulan-bulan haram mereka gencatan senjata. Mereka berhenti berperang. Jadi di bulan-bulan 4 itu berhenti berperang. Dan tidak terjadi itu perang juga di Masjidil Haram. Karena namanya haram. Tanah haram. Itu tanah di situ kalau udah masuk, Pak, itu terjadi gencatan senjata. Tidak boleh terjadi peperangan. Sebuah dosa besar kalau terjadi peperangan di bulan-bulan haram dan di tanah yang haram itu. Itu dihormati dari generasi-generasi. Ini rahasianya kenapa Muharram itu, saudaraku, mulia. Yang kedua, kenapa Muharram itu mulia? Saya menukil dari pernyataan Imam As-Suyuti rahimahumullah. Beliau menyatakan satu-satunya nama bulan di antara 12 bulan ini yang paling islami, Pak. Maksud saya yang paling islami itu bukan berarti nama-nama yang lain gak islami, Pak. Nama yang lahir dari bahasa Islam. Kayak misal, mohon maaf, Pak, Sugeng itu kan dari bahasa Jawa. Tapi kan belum tentu elek nama itu. Artinya tidak semua yang berasal dari Arab, bahasa Arab, Pak, api, jahanam ya. Misalnya enggak bagus, Pak, arti jahanam. Kalau dijadikan nama. Ada teman dulu itu namanya Israel, Pak. Ada orang yang mencela nama Israel. Saya bilang, loh, jangan salah. Israel itu nama baik itu. Isra itu artinya abdun, al, Pak, kalau bahasa Ibraninya al. Itu adalah Allah. Jadi Israel itu adalah Abdullah. Kalau Yahudi itu artinya mantaba. Itu orang yang bertobat.
Maka kasih nama anak kita Muhammad Israel Yahudi, Pak. Itu keren tuh. Muhammad Israel Yahudi. Muhammad Abdullah Yahudi, orang yang bertobat. Keren ini. Tidak selalu nama yang bukan dari rahim Islam itu buruk, Pak. Ada Agung, nama Jawa itu kan bagus ya nama itu kan. Jadi yang saya maksud nama Islami itu nama yang lahir dari rahim Islam itu saja. Dan itu di antara 12 bulan itu nama-nama Bapak. Hanya satu yang nama lahir dari Islam. Yang lainnya dari jahiliyah, Bapak. Bapak tahu nama-nama bulan dalam kalender Hijriah 12 bulan? Coba Pak, biar enggak ngantuk. Yang pertama Muharram, oke. Yang kedua kalau Safar itu Jawa, Pak. Kalau Arabnya apa? Sofar. Yang ketiga Rabiul Awal. Yang keempat Rabiul Akhir. Yang kelima Jumadil Awal. Yang keenam Jumadil Akhir. Yang sebenarnya yang keenam Jumadil Akhir itu Jawa. Kalau Arabnya Jumadi Akhirah. Terus yang ketujuh Rajab. Yang kedelapan Sya'ban. Kalau Ruwah itu Jawa. Sya'ban. Terus yang ke-9 Ramadan. Yang ke-10 Syawal. Yang ke-11 Zulqa'dah. Yang ke-12 Zulhijjah. Itu nama-nama bulan. Kalau Jawa gimana? Kalau Jawa coba. Suro, Safar, Mulut, Ba'da Mulut. Ya Pak, Rabiul Awal itu Mulut, Ba'da Mulut. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah, Poso, Syawal, Selo, Besar. Memang susah kita ngafalin itu karena kita nggak pernah ada slip gaji bulan Rajab, nggak ada. Yang ada slip gaji Januari, Februari, Maret. Ya akhirnya nggak hafal tuh nama-nama bulan. Tapi kita kalau bisa hafal lah ya, meskipun nggak kita gunakan sehari-hari. Di kalangan kita pesantren Pak, itu kiai-kiai saya, guru-guru saya kalau mau ketemu saya, mau manggil saya itu Rajab ya, 20, ngono Pak. Rajab 20. Kita yang muda-muda nganggur nang tanggalan. Rajab tanggal 20 itu dinopo? Dinopo bulan opo? Karena kita mau mengkonversi dengan apa? Dengan ya, Masehi itu. Jadi itu nama-nama bulan tadi yang Bapak sebut 12 itu. Bapak jangan salah gitu. Semua nama-nama tadi itu Pak, Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Semua nama-nama itu dari jahiliyah, Pak. Ustaz, Ramadan? Ramadan memang ada dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Itu dari jahiliyah. Nama itu dari jahiliyah, Pak. Memang puasa Ramadannya syariat Islam. Tapi nama bulannya Ramadan itu dari jahiliyah. Nah kata Imam Suyuti, As-Suyuti menyatakan bahwa semua nama-nama tadi itu sudah tradisi lama Pak, dipakai dari generasi-generasi. Di zaman Nabi Muhammad, Nabi cuma merubah satu Pak. Yang mana yang dirubah? Jadi dulu itu ada 3 bulan yang kembar. Sofar, namanya kembar. Sofar, Robi, Jumadi. Ada 6 bulan berarti kan? Karena ada 3 yang kembar namanya, kali 2 kan 6. Sofar, Robi, Jumadi. Supaya tahu bulan yang mana, maka dikasih awal dan akhir. Sofar awal, Sofar akhir. Robiul awal, Robiul akhir. Jumadil awal, Jumadil akhirah. Dulu begitu saudaraku ikhwatuddin fillah. Nah yang Safar awal inilah yang sama Nabi diganti. Diganti apa? Al-Muharram. Safar awal diganti sama Nabi menjadi Al-Muharram. Karena Safar awal sudah menjadi Al-Muharram Bapak. Sehingga nggak perlu Safar akhir. Jadi setelah Al-Muharram langsung apa? Safar. Nggak perlu pakai akhir. Rabiul Awal, Ar-Rabiul Awal, Ar-Rabiul Akhir, Jumadi Ula, Jumadi Akhirah, begitu saudara. Yang dirubah cuma satu sama Nabi Pak, bayangin. Padahal itu kan semuanya dari generasi sebelumnya dari tradisi jahiliyah. Ini pelajaran, mohon maaf Bapak kalau nggak sependapat sama saya. Ini pelajaran Pak.
Pelajaran apa? Pelajaran bagi kita bahwa ada tradisi-tradisi yang kalau tidak melanggar syariat, tidak melanggar hukum agama, tidak melanggar akidah, Pak, tidak apa-apa dipakai. Bapak tahu nggak? Nabi itu nggak seneng loh sama bentuk Ka'bah yang sekarang itu, Pak. Mungkin Bapak kaget. Jadi kalau ini direkam jangan dipotong. Ada lanjutannya soalnya. Nabi itu nggak senang. Nggak senang, Pak, dengan bentuk Ka'bah yang sekarang tuh. Itu pernah diungkap. Jadi dalam kitab Sahih Bukhari itu disebutkan Nabi itu pernah ditanya sama Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, kenapa pintu Ka'bah itu kok tinggi?" Bapak kalau ke Mekah terus umroh di situ, Bapak kalau nempel multazam itu sunnah. Namanya aja multazam. Multazam itu nempel. Multazam itu tempat nempel. Jadi pipi kanan itu nempel. Begini nih, Rasulullah pernah begini nempel. Bapak kalau nempel antara di multazam itu kan pas tengah-tengah kan, itu kan antara Hajar Aswad dengan pintu. Itu kan pintu. Kalau tinggi saya 166. Itu kalau saya itu masih di atas saya, Pak. Pintu Ka'bah itu tinggi, Pak. Itu sempat ditanya itu. Sayyidah Aisyah yang menanya, "Kenapa ya Rasulullah itu kok tinggi?" Iya, ini bahasanya, Pak. Karena umatmu, maksudnya kaummu, nggak kepingin semua orang bisa masuk di situ. Next nanti kita bahas tentang pembangunan Ka'bah, Pak ya. Dulu pintu Ka'bah itu ada 2. Itu yang kita kenal sekarang itu pintu timur. Nanti ada pintu barat, itu tembus, itu ditutup. Cuma 1 pintu saja dan pintunya ditinggikan. Hampir 2 meter tuh pintunya tingginya dari tanah ini. Kata Rasulullah, karena kaum itu orang-orang Quraisy, Pak. Nggak kepingin semua orang bisa masuk ke Ka'bah, sehingga ditinggikan. Nah, di hadis itu juga disebutkan diri sama Nabi, laula hadasatu qaumiki bil kufri lanaqatul Ka'bah. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andai wahai Aisyah, kaummu laula hadasatu qaumiki bil kufri, tidak sejak baru keluar dari kekufuran, artinya masih mu'allaf. Andai kalau bukan karena kaummu, maksudnya orang-orang Quraisy itu baru saja mu'allaf. Kalau enggak baru saja mu'allaf, lanaqatul Ka'bah. Aku akan bongkar tuh Ka'bah, kata Nabi. Summa, dan setelah itu labanaituhu ala asasi Ibrahim. Aku bangun ulang persis seperti bentuk yang pernah dibangun oleh Nabi Ibrahim. Kenapa? Fa inna Quraisyan istaqsharat bina'ahu. Karena orang-orang Quraisy, kata Rasulullah, itu ngurangi bentuk bangunan. Makanya nanti pada tahun 683 Masehi, Pak, Abdullah bin Zubair ketika terjadi konflik dengan Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah itu ada di Damaskus, Syria. Gubernur yang ada di Mekah saat itu adalah Abdullah bin Zubair. Itu ada masalah, Pak, dengan Yazid bin Muawiyah. Saya nggak ingin masuk dalam masalah sahabat itu. Yang penting ada masalah gitu aja lah, Pak. Nggak usah tanya apa masalahnya. Sehingga yang namanya Yazid bin Muawiyah itu ngasih majeni itu bom yang terbuat dari katapel, yang pelurunya itu dari batu-batu, Pak. Itu dibomkan ke Mekah itu untuk menggempur gubernur yang ada di Mekah, yaitu Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi itu, Pak. Dan bom itu akhirnya mengenai dinding-dinding Ka'bah, hancur. Akhirnya kata Abdullah bin Zubair kepada tokoh-tokoh Mekah itu, dulu Nabi pernah ngomong akan bongkar Ka'bah. Cuma Nabi mengurungkan niatnya karena khawatir terjadi apa? Konflik. Nah sekarang Ka'bah udah roboh nih. Ka'bah udah roboh nih. Gimana kalau saya bangun kembali seperti apa yang diinginkan oleh Nabi? Dibangun bentuknya loh, Pak ya. Bukan ukurannya. Bentuknya itu persis seperti zaman Nabi Ibrahim. Pintunya ada 2 lagi. Kemudian bentuknya itu huruf D. Huruf D, Pak. Jadi kalau sekarang kan tidak huruf D kotak. Terus ada sisa untuk huruf D-nya itu kan. Yang melengkung kecil itu kan sisa huruf D itu. Itu kalau dibangun ke atas kan seperti huruf D kalau Bapak lihat. Huruf D kapital. Ya. Itu Nabi nggak kerso.
Tapi Nabi sampai akhir hayat Pak tidak melakukan perubahan. Sama, Nabi berkaitan dengan tanggal ini, bulan-bulan ini. Nama-nama nggak diganti sama Nabi. Yang diganti cuma Muharram. Soalnya Nabi ingin ngasih tahu kepada kita, kalau berdakwah itu, kalau merubah itu akan memunculkan konflik. Dan itu pun tidak prinsip. Oh, jadi dirubah-rubah. Jangan dirubah-rubah. Kalau itu tidak prinsip. Kalau ada tradisi-tradisi, selama tidak melanggar syariat, silakan lakukan. Selama tidak melanggar syariat, selama tidak melanggar akidah. Ya, seperti kemantenan itu kan banyak Pak tradisi-tradisi. Saiki akad ijab kabul itu lah wis serah terima to. Lha apa pakai sambutan serah terima dari pihak laki-laki, kemudian dari pihak perempuan diwakilkan ini, serah terima lagi, temu manten lagi. Ribet toh. Tapi itu kan enggak melanggar syariat toh, Pak. Biarin saja itu. Enggak ngelakoni ya. Kalau bahasa saya itu kan muamalat. Minal mubahat, ya ngelakoni juga nggak ada masalah, nggak ngelakoni juga nggak ada masalah gitu kan. Yang penting kita ngerti gitu loh bahwa ini bukan ibadah gitu aja. Kalau kita nganggap itu ibadah Pak, nek gak ngono umpamane gak sah ngono ya, itu jenenge bid'ah gitu kan ya. Jadi saudaraku ikhwatiddin fillah, ini yang harus kita pahami. Bagaimana penanggalan itu tidak dirubah sama Nabi Muhammad. Dan ternyata yang dirubah cuma satu, yaitu Muharram. Kenapa Muharram? Karena Muharram ini Syahrullah, Pak. Satu-satunya bulan yang dinisbatkan kepada Allah itu adalah Al-Muharram. Itu adalah Al-Muharram. Itu bulan yang dinisbatkan kepada Allah. Bahkan dalam Sahih Muslim disebutkan afdalus syiyam ba'da Ramadan Syahrullah Al-Muharram. Sebaik-baiknya puasa selain Ramadan. Sebulan maksudnya, Pak. Selain Ramadan. Syahrullah kata Rasulullah. Yaitu bulannya Allah. Apa bulannya Allah? Al-Muharram. Ini yang menunjukkan bahwa Muharram itu sesuatu yang sangat amazing, sangat mulia. Yang ketiga Pak, kenapa Muharram itu mulia saudaraku? Catatan para ulama, karena di bulan Muharram ini ada satu hari yang gara-gara hari itu Pak, Muharram mulia. Kayak Ramadan. Ramadan itu mulia gara-gara apa sih Pak? Kan Lailatul Qadar kah? Anda enggak ada Lailatul Qadar, Pak. Ya biasa-biasa saja Ramadan itu. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar di dalamnya turunnya apa? Al-Qur'an. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Di Ramadan itu terangkat itu kan Lailatul Qadar, Pak. Sama Al-Muharram pun terangkat saudaraku ikhwatiddin fillah. Itu gara-gara satu hari di situ. Hari apa itu, Bapak? Hari ke-10 di bulan Muharram. Udah lewat nih saudara. Yaitu Asyura. Begitu amazingnya Asyura. Begitu mulianya Asyura Pak. Sampai nama bulannya di tanah Jawa ini hilang Pak. Nama bulannya hilang. Saking luar biasanya Asyura. Wong Jawa di Nusantara. Nek nyebut bulan Muharram bukan Muharram. Tapi Asyura. Kayak begini Pak. Misalnya di Masjid Al-Maghfirah airnya mampet. Takmir bilang, coba cekkan sanyunya. Sanyu itu maksudnya mesin Pak. Mesin air. Padahal mereknya yang dipakai bukan sanyu. Panasonic. Cuman karena dominasi merek sanyu. Akhirnya kayak semua mesin air itu sanyu. Kayak misalnya orang misalnya kehabisan air, cairan di tubuh dehidrasi. Minum aqua. Padahal yang dimaksud minum air mineral. Ustaz sudah minum aqua padahal yang diminum santri Pak. Misalnya begitu. Itu karena dominasi apa? Merek, ya kan? Sama karena begitu dominannya Asyura Pak. Sehingga bulan Muharram itu sama orang-orang dulu Pak disebut bulan Asyura. Cuma orang Jawa itu rada blebet nek ngomong ain Pak. Akhirnya dijupuk ujungnya tok. Jadi bulan apa? Syura. Muharram itu ya Syura. Itu gara-gara Asyura yang mulia itu. Nah Muharram itu kan mulia. Artinya mulia itu bahasa lainnya bahasa Arab itu karomah Pak. Wong Jawa itu ngomong karomah nggak iso terlalu fasih. Ngomongnya apa? Keramat. Akhirnya terjadilah istilah Syura keramat Pak. Lah Syura keramat ini artinya apa? Bulan Muharram yang mulia. It's okay Pak Syura keramat. Apa yang masalah? Cuman, kalau kita dengar istilah Syura keramat kan klinik,
mistik. Ya, saya kemarin siaran di TV Pak, Jawa Pos TV, gantinya SDO itu, taping tapi hari Selasa sehari sebelum 1 Muharram Pak. 1 Muharram kan hari Rebo ya, Rebo kan kita ingat 1 Muharram hari Rebo. Hari Selasa saya taping, produser ini tanya, Ustaz temanya apa ini? Ya, saya kasih Pak, ini aja, Surah Keramat. Kaget, Ustaz, ini Ustaz bahas klinik. Ya rato, sampai terframing saya bilang. Kebetulan host saya itu Bapak Isa Ansori, ya penyiar senior dari Suara Surabaya. Saya ngobrol sama Pak Isa itu, wah beliau senang. Oh begitu Ustaz. Iya, ini framing aja Pak. Ya. Oke, saya sudah mau siaran Pak, yang namanya kamera sudah on. Itu kameramennya sudah mau ngitung ini. Produser yang mlebu maneh Pak nang studio itu. Maaf. Pak Ustaz, nggak bisa diganti nih Pak Ustaz ini. Nggak wani Pak. Bahas surah keramat tuh nggak berani. Kenapa? Khawatir ada teguran dari KPI. KPI itu Komite Penyiaran Indonesia. Kan ada Pak Isa Ansori. Beliau kan pakar di bidang media. Beliau langsung ngomong, oh nggak apa-apa. Tadi saya sudah ngobrol sama Ustaz, kontennya nggak ke situ. Oh ya sudah, akhirnya sudah. Kita siaran. Yaitu karena masyarakat kita masih terframing Pak. Terframing. Bahkan beberapa masjid ketika saya tawarin sebelum Asyura kemarin, ngaji surah keramat Pak, itu janganlah Pak Ustaz begitu. Kalian ini terframing, saya bilang. Gara-gara film zaman kita dulu, malam satu surah Susana Pak. Itu framing. Itu framing Pak. Sehingga akhirnya malam satu surah itu malam apa? Malam tahun baru kan? Malam tahun baru Islam kan? Mereka nggak kepingin malam tahun baru Islam dimuliakan atau kita ngerti Gen Z, generasi Z Pak. Nggak ada sama sekali care-nya terhadap Muharram. Padahal itu bulan mulia. Fala tatlimu fihinna anfusakum, kata Allah At-Taubah 36. Jangan sekali-kali berbuat zalim di hari itu saudara. Wal ya'udzu billah, na'udzubillah. Ya kalau kita nggak care, apa yang terjadi? Santai aja kita nggak ada. Wah, sejak dulu di framing. Nah framing ini siapa sih gara-garain yang Indonesia yang nak framing Pak? Maaf Pak ya, kalau Bapak ada yang berpaham seperti itu. Syiah Pak. Syiah itu, dia ada tragedi di tahun 61 Hijriah. Sayyidina Husain bin Ali bin Abdul Muttalib itu dikepung oleh pasukan sebanyak 4.000 orang Pak di daerah Karbala. Kalau saya cerita ini Pak, haru biru itu Pak. Cucu Nabi itu Pak. Cucu Nabi. Itu dikepung mulai tanggal 2 Muharram Pak. Sampai tanggal 10. Tanggal 10 beliau kekasih kita. Kekasih Rasulullah Muhammad SAW. Cucu tercinta Rasulullah. Husain bin Ali bin Abdul Muttalib terbunuh dengan sadis. Kepalanya dipenggal. Terus kemudian kepalanya dibawa, dihaturkan kepada gubernur Irak saat itu di daerah Kufah. Dulu Kufah itu ya Irak itu. Kemudian dikasih inilah kepalanya Husain. Itu Ubaidillah bin Ziyad. Gubernur itu ngorek-ngorek wajahnya Sayyidina Husain. Anas bin Malik ketika mendatangi ngerti di orang-orang langsung. Wailak, celaka kok. Wahai Ubaidillah bin Ziyad. Gubernur Pak dilawan Pak sama Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik masih hidup saat itu. Celaka kok. Tempat yang kau korek-korek itu adalah wallahi demi Allah. Saya tahu Nabi kita sering mencium tempat itu. Wajah. Dan itu terjadi tanggal 10 Muharram Pak, tahun 61 Hijriah. Nah, orang-orang Syiah Pak mempopulerkan menjadi hari duka dunia. Maka ketika Wali Songo masuk, orang Syiah akan ikut masuk Pak. Menyebarkan juga, termasuk menyebarkan apa? Konsep konten Asyura. Nek ono dino Asyura
itu bukan dino seneng-seneng, dino bergairah, dino semangat, tapi dino apa? Duka. Akhirnya wong Jawa pun terframing nek dino Asyura gak melaksanakan apa-apa, Pak. Wedi ngono. Padahal itu framing. Bahkan tambah diperkuat dengan tahun 80-an muncul film Pak, Malam Satu Suro. Oh, kalau kita tahu ya, di masa kita film itu kan ada spanduknya itu di luar gedung diskup itu kan ya. Ada tanggalnya, ada pemerannya, Suzana. Judulnya besar, tulisan merah, kayak ada darah mengalir gitu. Malam Satu Suro. Akhirnya generasi dari generasi mikir, pokoknya wis ono suro, iku medeni, ngono lho, Pak. Enggak bener nih, Pak. Framing. Sama, saya ingin tanya jujur sama Bapak-bapak. Sebentar, ini biasanya sampai jam berapa? Saya baru kali ini saya kuliah subuh di sini. Sampai suruhnya, oke. Nanti ada tanya jawab nggak di sini? Nggak ada ya? Oke. Baik. Jadi saudaraku akhwatudina fillah, apa? Saya ingin tanya, jujur Bapak jawab. Jujur jawab. Kalau saya sebut kata-kata pocong, apa di benak Bapak? Halo, masih hidup ini? Pak, kalau saya sebut kata-kata pocong, apa yang ada di benak Bapak? Setan kan? Setan. Jangankan anak-anak kita, Pak. Pocong sama dengan setan. Wong bapak-bapak yang ngono to. Wedine ambek pocong. Oh, pocong kok setan ya apa sih? Itu framing, saudaraku. Gara-gara film. Ada pocong ngesot, ada tali pocong perawan, ada pocong kejepit lip. Dan semuanya di framing apa? Setan. Coba Bapak lihat. Sunnahnya gimana? Pocong itu, Pak. Itu satu di antara 4 bagaimana ikram jenazah. Memuliakan apa? Jenazah, Pak. 1 memandikan, 2 memocongin, istilahnya mengafanin. Cuman sekarang kan lebih banyak istilah mengafanin. Kenapa? Karena memocongin itu serem. Setelah itu kemudian menyolati dan menguburkannya. Ada 4, saudara. Dan itu, Bapak tahu nggak kalau yang di sini ada hadir mudin. Mudin itu tidak langsung menutup, Pak. Tali pocongnya nggak langsung ditutup. Dibuka dulu wajahnya. Sunnahnya apa? Mencium, Pak. Jadi kalau ada istri meninggal, suami boleh cium. Bukan boleh, sunnah. Kalau suami meninggal, istri boleh cium. Loh Ustaz, gak batal loh. Sen batal sopo? Jenazah kok batal? Mau sholat sama jenazahnya? Enggak ada tuh batal-batalan. Saya juga bingung, ini yang batal yang di. Ini yang batal yang urip. Kalau kita pakai mazhab Syafi'i ya. Yang batal yang hidup. Ya, kalau yang sudah jenazah terbujur kaku ya nggak ada batal, nggak apa-apa dicium. Asal yang mencium mahram, itu kan ya. Tetap kita ikram, menghormati kepada jenazah. Itu saudaraku akhwatudina fillah. Rasulullah ketika saat meninggal dunia mencium keningnya, Pak. Dan Nabi pun ketika meninggal dunia dicium sama siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga dalam kitab-kitab fikih para ulama mencium jenazah itu hukumnya sun. Nah pertanyaannya Bapak, kalau sunnah mencium jenazah, wanita anak kita mencium kita yang sudah dipocong, Pak. Kalau toh berani Pak, nanti yang terbayang-bayang pocongnya. Kenapa? Karena sudah terframing pocong itu setan. Waliyadzubillah, naudzubillah. Ayo kita lawan. Bahkan kemana-mana sebenarnya Syuro Keramat itu bahasa lain daripada Al-Muharram yang mulia. Jangan ikut-ikutan framing. Itu saya ungkap di TV, Pak. Jangan ikut-ikutan framing. Kalau ada yang kemudian mengisi Syuro Keramat dengan sesuatu yang syirik, ya itu yang harus kita lawan. Itu yang harus kita cegah. Gak boleh terjadi kesyirikan di Syuro Keramat. Itu kan. Yang harus apa yang dilakukan? Ya kita ngelakuin seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa? Nah, nanti saya bahas. Apalagi yang di framing, Pak. Ada 3 yang spontanis di framing. Syuro Keramat, pocong, sama malam Jumat Kliwon, Pak. Mesti nih ono malam Jumat Kliwon. Hubungannya gue apa? Klenik, Pak. Sing gara iku yo dukun-dukun iku. Oh iku nek malam Jumat iku sing penunggune teko. Mesti malam Jumat. Apa kok malam Jumat? Malam Jumat iku lho. Malam mulia, Saudara.
Termasuk Sayyidul Ayyam itu Al-Jum'ah. Itu dimulai dari Ba'dal Maghrib. Kemis malam, itu malam Jumat. Mestinya apa? Kita baca surat Al-Kahfi, ya enggak? Baca Al-Quran. Kita baca salawat. Itu malam yang mulia. Jangan di framing kemudian malam Jumat mesti setan. Itu aneh ini kita. Ada malam Jumat. Makanya sekarang ini di YouTube ada prank pocong tuh. Saya enggak seneng. Wah, enggak bener. Kan banyak tuh di YouTube prank pocong itu, Pak. Jadi untuk medeni wong dengan pocong. Pocong itu mulia, saudara. Pocong mulia. Rasulullah pun dipocong, saudara. Orang-orang hebat pun dipocong, saudara. Jadi, ikhwatadina fidakumullah, ayo. Malam satu Syura atau malam Muharram atau Asyura itu adalah hari-hari mulia, saudaraku. Hari yang sangat dimuliakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Pertanyaannya, apa mulianya Pak Ustaz? Dan tadi saya bilang mulia-mulia, tapi apa mulianya? Kenapa kok terjadi mulia? Kata para ulama, Pak, karena di Asyura itu banyak terjadi kesuksesan, kemenangan beberapa nabi itu di hari Asyura, Pak. Memang ada yang dhaif hadisnya, seperti Nabi Adam turun ke bumi, itu hari Asyura, dhaif hadisnya. Oke, saya sebut Pak, biar fair secara ilmiah ya. Tapi ada hadisnya, memang dhaif. Itu dikisah-kisahkan di kitab-kitab tafsir itu kan ya. Seperti pertemuan Hawa sama Adam di Bukit Cinta di daerah Arafah, itu juga terjadi di Asyura. Kemudian Nabi Ibrahim terlepas dari pembakaran Namrud ketika Allah berkata kepada api, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, itu terjadi di hari Asyura. Dan Nabi Nuh, Pak, ini sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbali, Nabi Nuh terdampar di perbukitan Al-Judi. Jadi Nabi Nuh itu terombang-ambing selama 6 bulan, Pak. Dan terdampar di perbukitan Al-Judi, itu terjadi di hari Asyura. Kemudian yang sahih lagi itu yang sangat valid karena diriwayat dari Ibnu Abbas, dari yang ditafsir oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, itu Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya ketika Nabi itu tahun kedua Hijriah menangin Asyura, Pak. Tahun pertama kan Nabi nggak menangin karena Nabi masuk kota Madinah itu bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Kan bulan Maulid itu ngelewatin apa? Bulan Muharram. Jadi Nabi nggak menangin tahun pertama. Tahun kedua Nabi menangin. Nah, saat Nabi menangin itulah Bapak-bapak, rame di Madinah itu, meriah banget. Yasumuna yauman. Mereka banyak berpuasa di hari itu. Akhirnya apa? Nabi tanya, ada apa ini kok rame? Iya ya Rasulullah, hada yaumun adim, yaumun najjallahu fihi Musa wa aghraqa ala Fir'auna. Kata Ibnu Abbas, Pak, ya Rasulullah, itu hari agung. Menurut mereka itu hari agung. Yaumun najjallahu Musa, Allah di mana memenangkan Musa di hari tersebut atas kejaran Fir'aun. Wa aghraqa ala Fir'auna, dan Allah menenggelamkan Fir'aun di hari tersebut. Fasaumahu Musa syukran lillahi ta'ala, dan Nabi Musa pun berpuasa sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Rabbul Alamin. Dan setelah bersyukur, diikuti puasanya Nabi Musa ini oleh generasi dari kalangan Bani Israel sampai di zaman Nabi Muhammad. Mendengar ulasan itu apa kata Nabi, Pak? Ini Nabi, ucapan Nabi, aula bi Musa minhum. Saya, kata Nabi, lebih berhak memperingati kemenangan Musa dibanding mereka orang Yahudi. Maka fasomahun Nabi wa amara bisyami, dan Nabi pun akhirnya berpuasa, Pak, dan memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk berpuasa. Dan itu adalah puasa wajib pertama. Jadi puasa wajib pertama itu yang dimiliki oleh umat Islam adalah puasa Asyura, Pak. Saking mulianya Asyura. Baru 6 bulan setelah itu turun, yaitu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban turunlah firman Allah Al-Baqarah 183 184, yaitu kewajiban apa? Puasa Ramadan. Dianulirlah, kewajibannya dianulir, tapi puasa tetap. Nabi masih tetap puasa itu, Pak, sampai akhir hayat Nabi tetap puasa. Diikuti oleh sahabat-sahabat ini, saking pentingnya Asyura. Karena itu saudaraku, akhwatadina fidakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, gimana cara kita memuliakan Asyura? Ya puasa tadi. Yang kedua, banyak istighfar, Pak. Yang ketiga, fala tatlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali berbuat zalim di hari-hari bulan haram ini, karena dosanya berlipat kali, Pak. Dosanya berlipat kali. Demikian ya, karena sudah ada yang makan. Jadi memang sudah selesai ya acaranya ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat Bapak-bapak.
apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita termasuk orang-orang yang mengikuti kemuliaan yang dimuliakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan pun kita termasuk mulia. Ini belum suruk ya sebenarnya. Baik, Bapak-bapak, mungkin ada pertanyaan atau cukup sampai di sini? Saya kurang tahu tradisinya di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat karena sudah ada yang makan Pak. Jadi gak enak yang di sini kalau nggak ikut makan. Monggo, Bapak-bapak, mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan itu bermanfaat, menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita pun benar-benar ikut nanti menjadi orang-orang yang mulia. Karena Asyura itu adalah hari kita semua seharusnya menjadi orang-orang yang sukses. Bukan hari duka Pak, sebagaimana orang-orang Syiah yang mereka lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.